Shalom, sahabat Repa yang terkasih di dalam Tuhan. Bayangkan hidup di tengah masyarakat yang dipenuhi ketidakadilan, penyembahan palsu, dan kesombongan. Seperti bangsa Yehuda pada masa Raja Yosia, kita pun bisa saja menjalani hidup tanpa menyadari dosa kita. Namun, Nabi Zefanya menegaskan, "Carilah Tuhan, hai semua yang rendah hati." Kitab Zefanya pasal 2 ayat 3. Hari ini kita diajak merenungkan panggilan Allah untuk bertobat sebelum penghakiman datang. Zefanya hidup pada masa Raja Yosia, ketika reformasi agama dimulai. Meski begitu, masyarakat Yehuda masih banyak yang menyembah berhala, hidup dalam dosa, dan melakukan ketidakadilan. Di sekeliling Yehuda ada bangsa-bangsa sombong dan menindas: Filistin, Moab, Amon, Ethiopia, dan Sefarat. Zefanya menubuatkan bahwa hari Tuhan akan datang, sebagai pengingat bahwa penghakiman Allah tidak dapat dielakkan. Namun, ada janji pemulihan bagi yang rendah hati. Ayat 1-3 adalah panggilan untuk pertobatan. Ayat 4-7 menubuatkan penghakiman atas Filistin yang sombong dan menindas. Ayat 8-11 menyoroti Moab dan Amon. Ayat 12-15 mengingatkan tentang Ethiopia dan Sefarat, menunjukkan bahwa penghakiman Allah bersifat universal. Allah digambarkan sebagai hakim yang adil, dan bangsa-bangsa digambarkan sebagai pelaku dosa. Bahasa yang dramatis seperti kota akan sunyi dan akan hancur menekankan akibat dosa dan kesombongan. Dari kitab Zefanya pasal 2, kita dapat mengambil 3 ajaran teologia tentang pertobatan. Pertama, Allah memanggil manusia untuk rendah hati dan bertobat. Pertobatan dimulai dari kerendahan hati, mengakui dosa dan ketergantungan pada Allah. Maka dari itu, kita harus mengakui kesalahan, meninggalkan perilaku salah, hidup sesuai firman Allah. Kedua, pertobatan menjadi sarana menghindari penghakiman. Hari Tuhan adalah penghakiman yang pasti. Pertobatan adalah jalan keselamatan. Maka dari itu, kita harus hidup selaras dengan firman, menegakkan keadilan, dan mengasihi sesama. Yang ketiga, pertobatan membuka jalan bagi pemulihan dan harapan. Allah memulihkan mereka yang setia. Pertobatan membuka kesempatan untuk hidup baru. Maka dari itu, mari kita memulai hidup baru dalam iman, melayani Allah dengan setia, dan menjadi saksi kasih-Nya. Sahabat, panggilan kitab Zefanya tetap relevan bagi kita hari ini. Bertobatlah dan rendah hatilah di hadapan Allah. Jangan menunggu hari Tuhan datang untuk menegur kita. Segera buka hati, tinggalkan dosa, dan hidup dalam ketaatan. Penghakiman Allah pasti, namun bagi yang setia dan rendah hati, ada pemulihan, harapan,
dan hidup yang diberkati. Sebuah kutipan inspiratif berbunyi, "Kerendahan hati dan pertobatan adalah pintu menuju keselamatan. Jangan menunda sebelum hari penilaian Allah tiba." Mari kita respon panggilan Allah hari ini dengan hati yang tulus dan segenap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.